Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofinah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Kebumen dari SMP Negeri 2 Ambal. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti kita harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula dengan memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, si C dalam waktu yang bersamaan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas namun juga dengan struktur yang jelas. Yang kelima yaitu penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan dan kemudian menyesuaikan rencana dan proses pembelajaran. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya Anda akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. 6 dari banyak perspektif dalam equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson. Yang pertama, mendasar transformatif. Yang kedua, konkret abstrak. Yang ketiga, sederhana kompleks. Yang keempat, terstruktur terbuka. Yang kelima, tergantung mandiri. Yang keenam, lambat
cepat. Yang kedua, minat murid. Aspek minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan tersendiri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan selanjutnya yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam dua perspektif. Yang pertama, sebagai minat situasional. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka memahami kedua perspektif tentang minat di atas akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan cara menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan cara-cara yang lain. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem based learning. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu untuk dapat belajar dengan cara yang terbaik. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Berikut ini adalah beberapa faktor terkait profil belajar murid, di antaranya yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan lain sebagainya. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu pengaruh budaya. Santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Berikutnya, preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu yang pertama, visual. Belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, diagram, PowerPoint, catatan, peta konsep, grafik organizer, dan lain sebagainya. Yang kedua, auditory, yaitu belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan dari guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik atau audio. Yang ketiga, kinestetik. Belajar sambil melakukan, misalnya sambil bergerak,
melakukan kegiatan hands-on, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Mendapat informasi tentang kebutuhan belajar murid tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif, perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya, biasanya akan lebih mudah membuat catatan tentang profil murid. Juga akan sangat membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Keterkaitan antara materi dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya di program guru penggerak, yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan proses menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang tentunya berbeda-beda antara murid yang satu dengan murid lainnya. Keterkaitan dengan modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, berarti guru sudah menjalankan nilai dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dalam menggambarkan sekolah impian yang mengutamakan keberpihakan pada murid, antara lain dengan menciptakan sekolah yang membuat murid nyaman. Tentunya kenyamanan bisa datang apabila kebutuhan belajarnya dari murid terpenuhi, yang antara lain bisa terpenuhi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Ketika murid mengalami permasalahan yang berbeda-beda, tentunya kita bisa membantu murid mencari solusi untuk mengatasi masalahnya dengan cara yang berbeda-beda pula. Dengan memposisikan pada posisi kontrol sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi yang berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.